Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YD22. Salam persaudaraan badulur-dulur dimanapun berada. Yang baru menemukan channel ini, silakan untuk di like dan subscribe. Yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Dalam video kali ini, saya sebagai narasumber di channel YD22 sedikit akan memberi sebuah wawasan. Ini tentang Gus Samsudin itu dijemput polisi. Itu mungkin dulur-dulur dimanapun berada, kalau sering membaca berita atau mungkin menonton berita, mungkin sudah tahu ya siapa itu Gus Samsudin. Nah, jadi kenapa saya bahas ini? Nah, jadi begini buat dulur-dulur, terutama untuk YouTuber pemula. Nah, jadi ini sebagai motivasi. Jadi intinya itu, apalagi untuk YouTuber pemula ya, ini sangat penting sekali. Berhati-hatilah untuk membuat konten video ya, terutama konten kreator, karena sekarang di Indonesia itu sudah ada undang-undang ITE, jadi sangat berhati-hati. Salah-salah kita membuat konten itu bisa dijemput polisi ya. Makanya sebelum konten itu diupload ke media sosial, itu harus diperiksa benar-benar, diperhatikan apakah itu nantinya akan membuat gaduh ya, terutama masyarakat umum. Nah, jadi tolong ini buat dulur-dulur atau mungkin ya buat YouTuber-YouTuber yang pemula. Nah, jadi kejadian daripada Gus Samsudin ini ya, ini sebagai motivasi atau sebagai wawasan. Berhati-hatilah kalau membahas tentang konten ya, terutama tentang agama, tentang politik, atau pemerintahan. Nah, jadi tiga hal itu tuh sangat sensitif sekali. Jadi kalau kita tidak terlalu paham di dalamnya, ya jangan dibahas sedalam-dalam mungkin. Jadi tiga hal itu yang sangat sensitif ya, mulai dari politik atau pemerintahan atau tentang agama ya, itu berhati-hati. Salah-salah kita membuat konten itu bisa-bisa kita bisa dijemput sama Pak Polisi. Nah, jadi buat YouTuber pemula, terutama yang pemula ya, itu berhati-hati, buatlah video sesuai dengan keahlian masing-masing, sesuai dengan pengalamannya masing-masing. Makanya kalau membuat konten, usahakan satu tema saja. Temanya apa, ya itu yang dibuatnya. Jadi pengalaman itu hadir di saat satu tema itu kan mudah, biasanya menurut pengalaman kita masing-masing. Nah, itu seperti itu. Intinya di sini saya itu bukan menjelekkan Gus Samsudin, bukan. Ini adalah sebagai pembelajaran buat YouTuber atau mungkin yang sedang berkecimpung di dunia YouTube, itu lebih baik berhati-hati, karena di Indonesia itu sudah ada undang-undang ITE. Jadi kalau salah-salah kita membuat konten, nanti akan menjadi gaduh masyarakat, menjadi ramai di masyarakat ya, menjadi kontroversi. Nah, itu hati-hati, itu kita akan dijemput polisi ya, bisa-bisa itu dijemput polisi, dimintai sebuah keterangan. Nah, kalaupun itu ketika kita dimintai sebuah keterangan tidak bisa menjelaskan atau membuktikan ya,
bisa-bisa ya kita bisa dipenjara. Seperti contoh Gus Samsudin ini. Jadi banyak sekali ya yang berita-berita di TV ataupun di media sosial, yaitu banyak sekali yang sudah membahas tentang Gus Samsudin. Jadi intinya buat dulur-dulur ataupun siapapun yang menonton video ini, ya berhati-hatilah kalau membuat konten. Dicermati, dihayati apakah membuat giduh ataupun tidak. Ya di situ bisa video ini bisa menjadi sebuah pembelajaran untuk berhati-hati. Jangan sampai ikut-ikutan nanti menjadi tersangka atau mungkin bisa menjadi salah jalan dan akhirnya kita atau YouTuber pemula kalau sudah salah jalan, salah langkah, bisa-bisa kita hidup di penjara. Nah, jadi ini sebagai motivasi ya. Intinya di sini saya hanya sekedar mengingatkan, ya kita tidak tahu masalah Gus Samsudin itu memang apakah benar-benar itu bersalah atau tidak. Yang jelas yang pastinya itu sudah tersangka. Nah, jadi ya kita doakan mudah-mudahan bisa keluar dari penjara ya. Ya intinya di sini saya mengingatkan buat dulur-dulur yang lain, banyak sekali konten-konten di media sosial itu berhati-hati, terutama di bidang agama, di bidang politik, ataupun yang lainnya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.